Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam marilah sama-sama kita sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita belajar melalui daring. Jadi sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita mengecek jaringan kita masing-masing. Dan sambil mengecek jaringan, Ibu absen dulu ya. Iya, Ibu. Hadir, Ibu. Khairul Fajri. Saya, Bu. Khairul Nisa. Iya, Bu. Firman Suri. Hadir, Bu. Marzuki. Desi Mardiana. Hadir, Bu. Baru sampai, baru datang, Bu. Maaf, selamat, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Iya, Bu. Adapun materi kita pada hari ini adalah tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Jadi sebelum kita bahas tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal, Ibu ingin bertanya, apakah masih ingat dengan materi minggu lalu? Masih, Bu. Masih, Bu. Rahmayanti, apa nek? Materi minggu lalu tentang Khulafaur Rasyidin. Mantap, Herunisa. Rahmayanti. Masih ingat nggak siapa-siapa di antara sahabat Nabi yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Siapa lagi? Umar. Umar bin Khattab. Siapa lagi? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Luar biasa ingatan anak-anak Ibu. Pasti rajin belajar kan? Amin. Ya. Oke. Materi kita hari ini yaitu tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sebelum kita mempelajari optimis, ikhtiar, dan tawakal, pernah nggak kalian mendengar ketiga istilah ini? Pernah, Bu. Pernah. Bu. Irwan, optimis apa itu optimis? Halo Irwan. Optimis itu percaya diri, Bu. Percaya diri, mantap. Satu lagi ikhtiar. Siapa yang menjawab ikhtiar? Rahma, Bu. Oh, apa nih ikhtiar? Ikhtiar itu artinya sungguh-sungguh berusaha. Iya, ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh. Oke. Yang terakhir adalah tawakal. Apa itu tawakal? Berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha, Bu. Mantap sekali. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha. Oke. Nah, adapun KD yang akan kita pelajari nanti ada di peta konsep ini. Yang pertama, membaca Quran Surat Az-Zumar ayat 53 dan Quran Surat An-Najm ayat 13 sampai ayat 42 dan Quran Surat Ali Imran ayat 159 beserta hadis tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kemudian kita juga akan mempelajari kajian tajwid
yang dikandung dan kandungan isi ayat tadi. Dan juga isi kandungan hadis yang terkait. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang pengertian optimis, ikhtiar, dan tawakal. Hikmah optimis, ikhtiar, dan tawakal. Dan juga kita akan mempelajari tentang implementasi tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Oke, selanjutnya adapun tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, kita mampu membaca, menulis, mengartikan, menghafal, dan menjelaskan makna kandungan Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 33, Quran Surat Al-Imran ayat 159. Yang kedua, kita mampu mengidentifikasikan tajwid bacaan Quran Surat Az-Zumar ayat 53 dan Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai 42 beserta Quran Surat Ali Imran ayat 159. Oh, misalnya satu orang yang buat linknya ya. Kemudian menjelaskan pengertian optimis, ikhtiar, dan tawakal. Lalu, kita harus bisa berperilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, metode pembelajaran kita hari ini adalah metode diskusi. Oke, ketiga sifat terpuji tadi, optimis, ikhtiar, dan tawakal itu saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Setelah kita berikhtiar dan bersikap optimis, kita harus bertawakal kepada Allah. Insya Allah, bersama Allah kita pasti bisa. Oke, coba hitung berapa orang yang hadir. Nanti akan Ibu bagikan menjadi 3 kelompok. Oke, kelompok yang pertama akan membahas tentang optimis, Quran Surat Az-Zumar ayat 59 dengan anggota kelompoknya Muhammad Iqbal, Rahmayanti, dan Khairul Nisa ya. Iya. Materi yang kedua yaitu materi ikhtiar yang akan dibahas oleh kelompok 2 dengan anggota kelompoknya Irmasri. Siapa lagi? Muhammad Iqbal. Oh, Muhammad Iqbal udah tadi ya? Udah, Bu. Saya belum lagi, Bu. Irwan belum, Bu. Ya. Oke, selanjutnya kelompok 3 akan membahas materi tentang tawakal dan Quran Surat Ali Imran ayat 159. Yang ketua kelompoknya nanti Khairun Nisa dengan anggotanya Marzuki. Khairun Nisa udah, Bu. Udah ya? Udah di kelompok 1. Irwan lah ya. Iya, Bu. Erul Fajri belum, Bu. Saya Erul masuk Fajri ke masuk kelompok mana, Bu? kelompok 3 ya. Oh, iya, Bu. Materi sudah Ibu bagi tadi kan, silakan berdiskusi. Tolong jangan ribut ya, Nak. Iya, Bu. Silakan berdiskusi.
Oke, setelah kita berdiskusi, Ibu kasih kesempatan kepada kelompok pertama yang diketuai oleh Muhammad Iqbal untuk presentasi ke depan. Pada kelompok pertama dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan kandungan ayat surat Az-Zumar ayat 53 dan kandungan tajwidnya. Yang pertama bisa kita lihat dari anfusihim, itu hukumnya adalah ikhfa. Ada tandanya adalah ada nun sukun bertemu dengan huruf fa. Kemudian anfusihim la taqnatu. Ada mim sukun berjumpa dengan huruf lam alif. Itu izhar syafawi. Dibaca jelas. Min rahmatin. Ada nun sukun bertemu dengan ra. Itu idgham bila gunnah. Ya, tidak dibaca, tidak ada dengung. Kemudian kandungan surat Az-Zumar ayat 53 yaitu kita dilarang berputus asa daripada rahmat Allah. Karena kenapa? Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berputus asa daripada rahmatnya. Itu pemahaman orang-orang yang berputus asa daripada rahmat Allah. Padahal Allah mengampuni hambanya yang mau bertaubat dengan sungguh-sungguh dan mencintainya, ya, yang selalu optimis dan melarang hambanya bersikap pesimis. Jadi orang-orang Muslim itu berdasarkan surat Az-Zumar ayat 53 itu harus memiliki sikap optimis, percaya diri, bahwasanya orang Islam itu adalah orang-orang pilihan. Ya, seperti disebutkan dalam Al-Quran dalam surah yang lain, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, kita ini adalah umat-umat pilihan, umat-umat akhir zaman dan umat daripada Nabi akhir zaman. Jadi tidak ada lagi orang-orang setelah kita, karena tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi dunia ini diturunkan untuk orang-orang Muslim dan diharapkan orang-orang Muslim bisa memimpin dunia. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu buat kelompok yang tampil. Luar biasa penampilannya. Nah, bagaimana tanggapan dengan kelompok 2 dan 3? Ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 3? Silakan. Kami Bu dari kelompok 3. Ya, silakan Khairul Fajri. Menurut kami Bu, apa yang disampaikan oleh kelompok 1 sudah sangat bagus Bu. Jadi kami tidak tahu mau nambah apa lagi Bu. Sangat bagus. Terima kasih. Kelompok 2 bagaimana? Sama Bu, kami juga seperti itu Bu, tidak ada tambahan lagi. Iya, Seperti apa kakak yang luar disampaikan oleh biasa kelompok anak-anak ibu 1. semuanya. Oke, kalau begitu terima kasih kepada kelompok yang sudah tampil. Sekarang kita akan mempresentasikan kelompok 2 dengan judul Ikhtiar dan Quran An-Najm ayat 39 sampai 42. Ayo silahkan kelompok 2. Firman Suri tadi ketua kelompoknya kan? Iya. Iya, silakan ya. Lupa tadi apa tugasnya, Bu? Membaca Quran surat An-Najm
ayat 39 sampai 42 dan mengartikan pengertian ikhtiar. Ya, oke. Terima kasih Bu. Kami dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membaca surat Az-Zumar ya. Surat An-Najmu. An-Najm. Ya, Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa an sa'yahu sawfa Ini sial. Nak Firman Suri kurang bagus kayaknya. Putus-putus. Habis pulsanya, Bu. Ya bisa jadi. Lanjut ada aja, teman Bu. lain yang ingin membantu? Nak Irwan? Ya Bu, Silakan. saya coba bantu Bu ya. Boleh, silakan. Surat An-Najmu 39 sampai 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Summa yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Sadaqallahul azim. Oke, luar biasa bacaan Nak Khairul Fajri. Calon-calon imam besar nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian langsung saja kita presentasikan kelompok 3. Siapa tadi yang kelompok 3? Ayo, siapa kelompok 3? Khairun Nisa sama Marzuki. Silakan, Nak. Quran surat Ali Imran ayat 189. Marzuki. Marzuki dengar Ibu, Nak? Gara-gara kita ninja itu. Halo Marzuki. Nisa. Bu, saya bantu baca Bu. Boleh, silakan, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azabta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul azim. Makasih Bu. Terima kasih Nak Khairul Fajri sudah membantu kawan-kawan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Tepuk tangan dulu kepada Nak Khairul Fajri, luar biasa. Allah memberkatimu. Oke, sekarang kita mengambil kesimpulan dari hasil diskusi kita tadi. Nah,
pengertian optimis tadi disebutkan oleh kelompok 1 dan pengertian ikhtiar disebutkan oleh kelompok 2 dan pengertian tawakal dijelaskan juga oleh kelompok 3 tadi. Yang pertama, optimis adalah sikap berharap dalam meraih sesuatu dengan penuh semangat dan keyakinan bahwa apa yang diusahakan akan berhasil. Yang kedua, ikhtiar adalah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan terencana matang. Yang ketiga, tawakal. Tawakal adalah sikap pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala usaha maksimal yang telah dilakukannya. Adapun hikmah dari bersikap optimis, ikhtiar, dan tawakal adalah yang pertama, kalau kita bersikap optimis, selalu semangat, tidak mudah putus asa, tegar dalam menghadapi kegagalan, dan memberikan dampak positif bagi orang lain. Nah, yang kedua, hikmah dari ikhtiar adalah dengan kita bersikap ikhtiar, atau dengan kita berusaha, kita akan memiliki mental yang tangguh, dihargai orang lain sebagai pekerja keras, dan menghargai waktu. Adapun hikmah dari tawakal, yaitu menjadikan jiwa tenang, terhindar dari stres dan kesombongan. Oke? Inilah materi kita hari ini. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Bu. Jelas. Alhamdulillah. Kalau begitu, untuk hari ini cukup sekian. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan materi hewan kurban. Jangan lupa belajar di rumah. Iya, Bu. Ya, dan sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, mari kita sama-sama bersalawat. Dipimpin oleh ketua kelas kita, Muhammad Iqbal. Berselawat kepada Nabi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam